من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وخير المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه اللهم نسألك فهم النبيين والمرسلين والهم ملائكة المكرمين واجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وقلوبنا بطاعتك عليك توكلنا وإليك المصير. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia taufik dan hidayahnya kita bisa sama-sama untuk menyempatkannya untuk bisa hadir dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan ini semua adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita semua untuk meraih ridho dari surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam telah kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga Rasulullah, para sahabat dan seluruh umatnya hingga yaumul qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk bisa sama-sama menjalankan sedikit demi sedikit sunnah Nabi yang pernah Rasulullah SAW lakukan, dan kita mensyiarkannya kembali. Dan dengan kita mensyiarkan sunnah-sunnah Nabi ini diantara tanda mudah-mudahan nanti di kiamat kita diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari pembahasan atau syarah kitab Nuzatul Muttaqin. 1 bulan yang lalu kita masih menjelaskan tentang hadis pertama dari kitab ini. Hadis ini hadis ahad, di hadis yang memang agak luar biasa. Ini yang mendengarkan hanya Umar bin Khattab, tapi setelah itu diriwayatkan kepada para tabi'in dalam jumlah yang banyak, sehingga ini bisa menjadi hujah, menjadi dalil, salah satu dasar atau landasan dalam beramal. Hadis ini Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi karena memang antara satu sahabat dengan yang lainnya itu saat menemani Rasulullah itu beda-beda, intensitasnya itu berbeda-beda. Semakin banyak sahabat itu mendampingi Rasul, maka semakin banyak juga sebenarnya sabda-sabda yang diterima oleh sahabat itu. Umar sebenarnya bukanlah sahabat yang paling banyak yang meriwayatkan hadis. Ada Abu Hurairah, kemudian dari kaum wanitanya itu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini Umar beruntungnya satu-satunya sahabat yang mendengarkan sabda Rasul, gitu ya. Maka disebutnya hadis ahad. Hadis ahad. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innama adatu hasrin
Sebenarnya kata innama ini sebagai alat untuk membatasi adatu hasri. Tufidu taqwiyatul hukum al-madhkur. Sesungguhnya artinya di sini adalah sesungguhnya membatasi bahwa tidak seluruh amal, tidak seluruh perbuatan, gitu ya. Tidak seluruh perbuatan dilakukan oleh seorang hamba itu dengan niat. Karena tidak semua hamba itu menghadirkan setiap perbuatan itu dengan niat yang benar. Sekaligus ini menguatkan bahwa amal-amal yang dilakukan dengan disertai dengan niat, maka itu tergantung apa yang dia niatkan. Karena di sini adalah al-amal, tidak dijelaskan secara rinci, maka ulama mengatakan setiap amalan, Bapak, setiap amalan. Ini setiap amalan anak atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Selama amalan itu dilakukan untuk diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki ganjaran pahala tersendiri. Dan amalan-amalan yang hukumnya mubah itu bisa menjadi ganjaran pahala selama dia meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah contohkan misalkan seperti makan, minum, itu adalah satu hal yang mubah. Artinya kalau mubah itu amalan yang kita lakukan itu tidak dilakukan, mau ditinggalkan, tidak memiliki ganjaran pahala. Kapan amalan dari mubah itu bisa menjadikan ganjaran pahala? Apabila seorang hamba itu meniatkan apa yang dia lakukan itu rangkaian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia makan itu dia niat ya karena untuk menegakkan ibadah itu ya butuh makanan dan minuman. Untuk menegakkan ibadah sholat 5 waktu, apalagi kalau jihad ya. Ini menegakkan sholat 5 waktu saja, seorang hamba sebenarnya membutuhkan makanan dan minuman. Nah, selama hamba itu meniatkan dirinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, insya Allah makanan yang awalnya hukumnya mubah itu bisa mendapatkan ganjaran pahala. Karena memang rangkaian hidupnya dia tujukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-a'mal itu amalan yang berhukum, yang memiliki hukum mubah, apalagi amalan-amalan itu memiliki hukum sunnah. Misalkan makan dengan tangan kanan, itu bukan sesuatu yang mubah, tapi adalah satu yang disunahkan. Bapak, Ibu makan dengan tangan kanan atau minum dengan tangan kanan itu adalah amalan yang memiliki nilai ganjaran. Ganjarannya apa Ustaz emang? Ganjaran kita ittiba kepada Rasul. Jadi itu perbuatan walaupun kita megang dengan tangan kanan karena memang Nabi menganjurkan demikian. Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Jangan lupa baca bismillah Bapak. Samillah wa kul biyaminik kalau makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik kalau makan itu ambil yang terdekat. Ini kisah anak kecil yang kalau makan dalam bentuk nampan besar itu
dia duduk sebelah kanan, dia ingin ngambil yang depannya gitu ya. Kata Nabi, ditepuk tangannya, wakul mimma yalik, ambil yang paling dekat gitu ya. Jangan ambil yang punya orang lain gitu saat dia makan bersama gitu ya. Wakul mimma yalik gitu ya. Di antara adab gitu ya. Tapi saat kita makan dengan tangan kanan, kita ucapkan bismillah, itu ganjaran berbeda. Itu ittiba Nabi dan itu memiliki ganjaran sunnah. Kita mengikuti Rasulullah SAW dalam tata cara kita makan dan minum. Jadi al-a'mal di sini seluruh amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba, tergantung dengan niatnya. Mungkin yang sebulan yang lalu sempat juga saya singgung, misalkan ada seorang petani pekebun menanam di kebunnya atau di sawahnya, kalau dia menyertakan bahwa dalam memposisikan hatinya bahwa semua rangkaian hidupnya untuk Allah, untuk beribadah, insya Allah setiap buah yang dimakan oleh hewan atau burung atau yang lainnya itu juga dapat ganjaran pahala bagi seorang petani itu. Walaupun ulama mengatakan harus dikuatkan niatnya, harus dilafazkan. Tapi yang lain lebih menguatkan kalau niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Dalam syara kan niat itu artinya qasdu syai'. Ini kita tujuannya itu apa? Dalam melakukan perbuatan muqtarinan yang diikuti dengan perbuatan. Kalau dia bertani, kemudian dia seorang muslim, kemudian nanti hasil taninya itu nanti dimakan oleh hewan, binatang, Nabi sudah menjanjikan semua makanan hasil taninya itu dihitung sebagai sedekah bagi petani. Hatta luqmatun adkhalaha zaujun fi fihi zaujatihi. Sampai amalan yang disebutkan dalam penjelasan kitab ini, sampai seorang laki-laki yang memberikan suapan kepada istrinya. Jadi hatta luqmatun itu satu suap yang dia masukkan ke dalam mulut istrinya. Walaupun tidak perlu misalkan dilafazkan dengan dengan lafaz yang sorry misalkan, saya berniat karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu suapan itu kepadamu wahai istri. Enggak perlu dilafazkan memang. Tapi kata Nabi, di amal ini sampai sesuatu yang sangat sederhana ini bisa diartikan memberikan suapan hakiki atau dia menghadirkan makanan yang bisa dimakan oleh keluarganya. Sampai amalan demikian itu kalau dia muqtarinan bin niyati shalihah, dengan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah amalan itu sudah Allah siapkan ganjaran. Ini al-a'mal. Sekali lagi bukan hanya amalan ibadah seperti sholat, puasa, zakat dan yang lainnya. Bukan hanya itu ya. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa, ini sudah kita bahas juga. Dan sesungguhnya bagi setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Dia sudah kasih contoh, Nabi sangat marah kepada sahabat yang tetap
membunuh musuh Islam dalam peperangan karena dia sangka bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah itu sebagai tameng saja. Ini kita sudah bahas 1 bulan yang lalu. Ini yang menunjukkan bahwa kita menghukumi seseorang itu secara zahir, yang tampak. Kata Rasulullah SAW dikuatkan dengan makna ini. Kalau kita nih ngelihat ada saudara kita yang sudah terbiasa sholat subuh berjamaah di masjid gitu, Nabi nggak mengatakan apa, nggak menyinggung tentang apa yang dalam hatinya, tapi kata Nabi kalau ada seorang hamba, seorang muslim melihat saudaranya itu sudah terbiasa sholat subuh berjamaah di masjid, fashhadu lahu bi annahu mu'min. Bukan wajib ya. Fashhadu itu al-amr, perintah. Bersaksilah wahai saudaraku bahwa hambamu itu yang kamu lihat setiap waktu subuh dia berjamaah di masjid itu, dia adalah orang yang beriman. Fashhadu lahu bi annahu mu'min. Yang dilihat apa? Yang dilihat bukan dalam hatinya. Karena dalam hatinya itu antara dia dengan Allah saja, gitu ya. Kita sebagai manusia biasa itu yang menghukuminya adalah hukum apa yang dilihat, didengar. Fashhadu lahu bi annahu mu'min itu menunjukkan kita tidak diminta tahu tentang apa yang terbesit dalam hatinya, nggak perlu. Tapi bagi diri orang yang melakukan itu, ketahuilah bahwa setiap seseorang itu tergantung apa yang dia lihatkan. Bagi kita menilai saudara kita adalah hukumnya zahir, melihat apa yang kebiasaan dia, sedangkan bagi dia yang melaksanakan, nasihatnya adalah bahwa likulli imri'in ma nawa. Setiap seorang itu tergantung apa yang dia lakukan. Mungkin sampai pada hal ya, ini boleh aja gitu kan, ada orang yang menghukumi misalkan menghadiri takziah hari pertama, 2, 3, itu kan ada yang menghukumi sesuatu yang bid'ah dolalah gitu ya. Kalau kita datang ke tempat itu dengan niat takziah misalnya, murni ingin takziah, ingin membahagiakan membahagiakan sahibul musibah, maka pada saat itu sebenarnya apa yang tergantung dengan apa yang diniatkan orang yang melakukan takziah itu. Likulli imri'in ma nawa, seperti itu. Walaupun nanti ada pembahasannya tentang masalah ini. Tapi kalau dia datang untuk berniat takziah, kemudian ingin meringankan beban secara psikologis dari sahibul musibah, maka dia mendapatkan ganjaran apa yang dia niatkan. Kulli imri'in ma nawa. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrah dia untuk Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, muttafaqun alaih. Kebalikannya, dan siapa yang hijrahnya lidunya untuk dunia yang dia ingin dapatkan, yusibuha, atau wanita yang dia ingin nikahkan, maka hijrahnya ma hajara ilaihi, maka hijrahnya untuk dunia dan wanita yang dia niatkan. Muttafaqun ala sihhatihi. Ini
kita dalam potongan panjang hadis ini sampai selesai. Amalan hijrah itu adalah amalan yang ganjarannya itu luar biasa besarnya. Hijrah di sini khusus di hadis ini menceritakan orang yang mau meninggalkan tempat tinggalnya demi menyelamatkan akidah. Ini konteksnya demikian di hadis ini. Cerita hadis ini demikian. Jadi meninggalkan kalau kita diminta meninggalkan gunung terang Jabal Nur misalkan karena banyak penindasan misalkan, kita tinggal di rumah kita yang sudah kita tinggalin 20 tahun, 13 tahun, itu kan beratnya luar biasa Pak ya. Kita harus pindah misalkan ke mana? Ke Lampung Tengah gitu. Untuk menyelamatkan akidah. Itu amalan yang ganjarannya luar biasa. Di tengah-tengah ganjaran yang begitu besar dalam ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW diingatkan sekaligus juga kita diingatkan bahwa di sana ada satu pengecualian. Ternyata ada pengecualian. Jadi dalam gerombolan yang secara zahir adalah dia akan meraih amal ganjaran yang besar, ternyata ada saja amalan yang besar itu digugurkan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ini ada orang laki-laki, dia senang dengan Ummu Qais. Sebelum hijrah, dia niatlah untuk menikahi. Kata Ummu Qais, kalau kamu ingin menikah, temui aku di Madinah, gitu ya. Nah kemudian laki-laki ini benar-benar datang ke Madinah, gitu ya. Tapi memang dia ke Madinahnya itu bukan karena perintah, bukan karena hijrah gitu loh, bukan ingin mengamankan keimanannya. Dia tuh ke Madinah ingin benar-benar menikahi si Ummu Qais ini. Allah menyampaikannya itu melalui Rasulullah SAW bahwa ada laki-laki, dan disebutlah setelah Rasulullah SAW wafat, dijuluki bahwa laki-laki itu disebut dengan muhajir Ummu Qais. Jadi orang yang berhijrah untuk menikahi Ummu Qais. Ya, kan sama seperti kita sholat berjamaah, itu kan dalam amal kebaikan. Tapi kita harus berhati-hati dengan apa yang kita niatkan. Intinya seperti itu. Begitu juga dengan masalah ini disebutkan dalam Tabrani Bisanad Rijal Insiqat dari Ibnu Mas'ud. Dia berkata, kana fina rajulun khataba imra'atan yuqalu laha Ummu Qaisin. Ini sanadnya dipercaya dari Ibnu Mas'ud. Dia berkata, dia menceritakan sebab turun hadis ini, bahwa ada di antara kita seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita. Disebutlah wanita itu Ummu Qaisin. Fa'abat an tatazawwajahu. Dia menolak, wanita ini menolak untuk dinikahinya. Hatta yuhajir, syaratnya sampai kamu hijrah, sampai dia itu berhijrah. Fahajara fatazawwajaha. Kemudian laki-laki ini berhijrah dan menikahi Ummu Qais. Fakunna nusammihi muhajirun Ummu Qais. Kemudian kami menjuluki laki-laki itu dengan muhajir Ummu Qais. Karena laki-laki ini murni hijrah ke Madinah itu bukan karena perintah Allah, tapi ingin menikahi jamaah salat Isya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama di sini dijelaskan
ittafaqal ulama ala anna niyyah fil a'mal la budda minha. Ini ulama disepakat. Ini sudah saya jelaskan kayaknya 1 bulan yang lalu, bahwa sesungguhnya niat dalam setiap perbuatan itu la budda minha. Bagi kita yang belajar, yang sudah ikut majelis ilmu, wajib menyertakan setiap perbuatan itu niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Liyatarab taba as-sawab ala fi'li. Agar tadi kita jelaskan contoh-contohnya, agar kita raih itu amalan-amalan itu dari ganjaran yang Allah sudah siapkan. Minum, makan kita, bekerja dan yang lainnya yang kaitan dengan urusan duniawi itu jadikan dibarengi dengan niat kita untuk beribadah, agar amalan yang mubah itu bisa mendapatkan ganjaran pahala. Nah, itu yang amal-amal urusan dunia. Walakinnahum fassalu al-qaul fi ja'li syartan li sihhatil a'mal. Kemudian dibedakan nanti di sini berkaitan dengan amalan-amalan ibadah yang dijadikan niat itu sebagai syarat sahnya dalam amal ibadah. Beda kalau tadi yang urusan duniawi. Kalau urusan yang kaitannya dengan ibadah seperti puasa, seperti sholat, puasa, haji dan umroh, itu niat itu sudah dijadikan sebagai syarat sahnya amal, gitu ya. Kita berwudu itu kalau nggak ada niat ya tidak diterima. Artinya nggak, fungsi wudu itu tidak menjadi mengangkat hadas kecil. Sampai kita lihat memang dari mulai kita membaca basmalah sampai kita berdoa, bahwa yang kita lakukan itu untuk mengangkat hadas kecil. Kalau selain yang di Muhammadiyah, maaf, itu diajarin memang agar mantap di dalam hatinya. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar fardulillahi ta'ala, itu diajarin untuk memantapkan sebenarnya, kalau anak-anak SD sebenarnya, untuk memantapkan dirinya bahwa yang saat dia berwudu itu dia niatkan untuk mengangkat hadas. Kalau masalah dilafazkan atau tidak itu nanti ada masalah yang telah dibicarakan oleh para ulama. Mengapa boleh Syafi'iyan itu membolehkan seseorang itu sebelum mengawali amal ibadah itu niatnya itu dilafazkan, gitu ya. Syafi'iyyan itu membolehkan memang. Dia mengambil satu kias bahwa kenapa Rasulullah SAW saat dia melakukan haji itu dilafazkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Itu niat ketika haji dan umrah. Itu dilafazkan. Berarti kalau setiap amal ibadah yang lain jika dia dilafazkan untuk melakukan ibadah itu menurut Syafi'i itu dibolehkan untuk memantapkan seseorang yang selalu, yang biasanya itu datang saja keraguan saat dia beribadah. Kalau saya misalkan ada imam, dia sebelum mengangkat takbiratul ihram itu makmum di belakang, khususnya maksudnya yang di belakang imam itu mendengar misalkan usolli fardu zuhur arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allah. Itu kan dulu guru saya juga begitu di Jakarta. Allahu akbar.
Maksudnya itu agar ini si hamba ini penuh dengan keyakinan bahwa saat sholat itu dia sholat zuhur 4 rakaat hadap kiblat imaman lillahi ta'ala. Liyazula syakka, agar dihilangkan itu keraguan-raguan. Nah, Imam Syafi'i itu membolehkan karena memang banyak masalah-masalah yang bertanya tentang keraguan saat kita takbiratul ihram gitu. Bapak boleh kalau misalkan pas saat takbiratul ihram itu memang kalau yang lain yang bermazhab lain karena memang niat itu di dalam hati, maka saat kita Allah kan di dalam hati kita bicara Allahu Akbar gitu. Itu banyak keraguan kadang masuk di dalam sholat kita gitu ya. Nah, bagi yang merasa ragu-ragu itu Imam Syafi'i itu melihat contoh Nabi saat haji dan umroh, maka dalam niat yang lain itu boleh dilafazkan. Nah, ini pilihan sekali lagi. Tapi di luar Syafi'i katakan niat itu mahalluhu al-qalbu, kata di lain Imam Syafi'i katakan bahwa niat itu tempatnya adalah di hati. Maka enggak perlu diucapkan. Tapi ini bagi saya boleh terima atau tidak. Kalau samping kanan kiri kita mendengar saudara kita seperti itu, nggak apa-apa, jangan tak usah dicubit, tak usah, tidak apa-apa. Karena bagi dia itu ketenangan dalam ibadah saat niat itu menjadi faktor dia khusyuk atau tidaknya dalam beribadah. Dan itu sudah dibicarakan oleh para ulama. Boleh, silakan gitu. Nah, kalau yang sudah yakin dengan apa yang ada di dalam hatinya, sudah langsung aja Allahu Akbar. Asal dia tidak ada sama sekali syak di dalam ini. Kan kalau yang kita kan ya Allah Maha tahu kok kita datang waktu sholat Isya gitu ya. Maka keyakinan itu tidak akan dibatalkan dengan keraguan. Al-yakin la yuzalu bisyakin. Kalau kaidahnya begitu. Keyakinan itu tidak bisa dibatalkan dengan keraguan. Nah, ini satu masalah tentang niat tapi di dalam amal ibadah. Maka dibedakan. Mereka menyebutkan fassalu al-qaula fi ja'liha syartan li sihhatil amal. Ya. Kemudian ini afadah yang pertama, pelajaran yang pertama. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian yang kedua, mahallun niyah al-qalbu wala yushtaratu at-talaffuz biha. Nah, tadi sudah kita sampaikan. Tempatnya niat itu adanya di dalam hati, maka tidak disyaratkan. Ingat ya, wala yushtaratu. Tidak disyaratkan. La yuhramu gitu ya. Bukan dilarang, bukan, tapi la yushtaratu. Tidak disyaratkan, tidak diwajibkan, disyaratkan untuk at-talaffuz biha, untuk dilafazkan. Kalau kita kan Indonesia masih banyak, misalkan contoh setelah sholat tarawih, ya kan Pak? Kalau di sini mungkin udah enggak ya, mungkin tempat-tempat lain gitu. Nah, itu somabonin an ada itu. Iya. Fatu syahri
masih ada. Tapi tadi wala yushtarafu at-talaffuz biha. Pelajaran yang ketiga, al-ikhlasu lillahi ta'ala fil amali syartun min syuruti qubulihi. Jadi kita memurnikan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala dalam amal perbuatan itu adalah satu syarat di antara syarat-syarat diterimanya amal itu sendiri. Fa inna Allah ta'ala la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan liwajhil karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal perbuatan kecuali dia ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu digarisbawahi bahwa niat karena Allah Subhanahu wa taala itu dalam ibadah dan dalam urusan duniawi itu berbeda. Bekerja misalkan. Bekerja itu ada konsekuensinya bagi orang bekerja, misalkan mendapatkan gaji misalkan. Jika ada seorang yang bekerja untuk bukan meniatkan, memang dia tahu konsekuensi dari bekerja itu mendapatkan gaji, bukan berarti orang itu tidak ikhlas, bukan berarti orang itu tidak ikhlas. Yang membuat ikhlasnya apa, Ustaz? Yang membuat ikhlasnya itu adalah saat orang yang bekerja itu, saat dia berangkat bekerja, dia tentukan niatnya bahwa saya keluar dari rumah ini karena perintah Allah. Itu saja. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat gaji itu karena konsekuensi dia bekerja. Nah, saat dia niatkan karena Allah, perintah Allah, maka di saat itulah kerja dia itu mendapatkan pahala di sisinya. Selain mendapatkan pahala di sisinya, dia juga secara duniawi dapat gaji dalam bekerja. Ya, kita bayangin aja kalau misalkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa thalabul halal faridatun ba'dal faridah, gitu ya. Itu dalam Imam Al-Hakim mengatakan bahwa sungguhnya mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib, fardu ain ba'dal faridah, setelah kita menunaikan kewajiban yang lain. Dan bagi laki-laki yang dia sengaja tidak mau bekerja, itu dalam hadis riwayat Hakim, dosanya itu gak bisa dihapus dengan sholat, puasa, haji dan gak bisa dihapus sampai dia mau bekerja, sampai laki-laki itu mau bekerja. Itu bayangin Pak, itu sabda Nabi seperti itu. Inna minal dunubi la dunuban la tukaffiru shalah wal siyam wal hajj wal umrah. Qalu kaifa tukaffiru ya Rasulullah? Qala al-humum fi talabil halal. Itu urusan duniawi Bapak ya. Orang itu kadang suka mikir, saya ini kalau bekerja mengharapkan gaji itu jadi ibadah atau enggak, Pak? Jadi kalau ditanya ikhlas atau tidaknya, kembalikan bahwa ikhlas itu mahalnya itu tempatnya ada di dalam hati, mahallu al-qalbu gitu. Kalau dia faham bahwa mencari rezeki itu adalah perintah Allah, dan berdosa bagi laki-laki yang punya tanggungan di rumah tidak mau bekerja, sampai dosanya kata Nabi gak bisa dihapus dengan sholat, puasa, haji dan umroh, sampai laki-laki itu mau bekerja.
maka atas dasar itu dia bekerja, insya Allah mendapatkan ganjaran pahala. Kalau dia amalan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji dan umroh, syarat talafuz bihanya itu disyaratkan, bukan diwajibkan dan bukan sesuatu yang dibid'ahkan. Yang kedua, jika amalan-amalan duniawi yang memiliki konsekuensi duniawi juga karena sebab akibat, dia bekerja dapat upah, itu kan udah konsekuensi duniawinya. Nah, kapan amalan itu bisa dapat nilai ibadah? Sekali lagi, saat dia faham bahwa yang dia lakukan itu bukan murni, memang perintah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis pertama dari kitab Nusatul Mutakin. Sebelum ini jam 9 kurang seperempat, saya mungkin berikan kesempatan kalau dari bapak-bapak atau ibu. Yang pertama kalau ada yang bertanya, dan yang kedua kalau ingin mau menambahkan kami persilakan. Silakan dari Pak Haji atau silakan Pak.